selamat pagi Romo-Romo. Ya Mbak Pagi, Yosi, Mbak. selamat pagi Mbak Yosi. Begini, ini kan kami para romo-romo muda, karena Romo Gatot masih romo muda, meskipun tampang tua. Nah, ini Salah dong. kita lagi membahas tentang ya apa tuh kondisi pandemi sekarang ini, khususnya dalam segi kesehatan dan juga eh, ya kesehatan. Makanya pembicaranya itu Dokter Nina. Nah, kemudian Romo Gatot tadi menawarkan bahwa Mbak Yosi itu seorang apoteker dari segi obat-obatan dan juga konsen pada COVID sekarang ini. Mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang, ya mungkin lebih ke berkaitan dengan obat-obatannya, apotekernya, ataupun yang baik itu seperti apa. Entah bagi kita yang belum terkena, ataupun mereka yang sudah terkena. Begitu. Silakan. Oke, ya. Saya dadakan juga jadi nggak nyiapin bahan sama sekali. Cuma terkait soal COVID ini sedikit sharing adalah COVID adalah sejenis penyakit infeksi seperti halnya infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme lain seperti bakteri, jamur, dan ini disebabkan oleh virus. Virus itu sifatnya dia pembawa materi genetik. Jadi kalau Romo-Romo yang familiar dengan codingan IT itu kurang lebih seperti dia bawa coding yang harus diinstalkan ke makhluk hidup lain. Jadi dia organisme parasit yang butuh host untuk merakit, bereplikasi, bertambah banyak dan lain sebagainya. Jadi kuncinya satu adalah jangan sampai kena virus terlebih dahulu. Walaupun katakanlah seseorang sehat, imunnya bagus dan lain sebagainya, kalau paparan virusnya besar sekali, kepekatan virus di sekitarnya, terus ditambah APD-nya mungkin kurang, itu tetap mungkin terinfeksi virus. Jadi kunci awal adalah sebisa mungkin menjaga jarak. Terus tadi sekilas saya dengar Dokter Nina sempat menjelaskan soal masker perlu beberapa lapis, kemudian memang jenis-jenis tertentu bisa kontak di selaput lendir di mata, itu juga penting. Jadi yang berkacamata dipakai terus kacamatanya, yang enggak kalau perlu pakai goggles sekarang bagus-bagus, jadi tetap Romo-Romo tetap bisa ganteng pakai goggles atau pakai face shield gitu untuk melindungi dari droplet virus dari lingkungan sekitar. Jarak juga penting, jangan sampai kena terlebih dahulu. Untuk membangun untuk yang belum kena, membangun sistem imun pada dasarnya adalah kalau kita makan dengan komposisi gizi yang seimbang, energinya cukup, terus kemudian proteinnya cukup, lemaknya cukup, terus vitamin, mineral, elemen itu cukup. Elemen itu contohnya misalnya zinc, kemudian selenium, fosfor itu tercukupi, sebetulnya tubuh kita mampu merakit dan membentuk sistem kekebalan itu sendiri. Tapi untuk misalnya ingin mendapatkan suplementasi tambahan, itu ya multivitamin yang beredar kebanyakan itu mungkin bisa membantu melindungi tubuh di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi seperti kita tahu dalam masa pandemi selain virusnya yang bergerak cepat, hoax juga bergerak cepat. Jadi bahkan kecepatan pergerakan hoax termasuk tentang obat, suplemen, jamu itu bergerak lebih cepat dari pergerakan si virusnya itu sendiri. Nah, itu yang kita mesti waspada. Dan mungkin saya juga ingin mengajak Romo-Romo sekalian untuk mengajak masyarakat luas untuk lebih bijak saring sebelum sharing, karena itu membahayakan. Yang justru membahayakan di situ, jangan sampai masyarakatnya sehat tapi kemudian karena banyak terima hoax, pakai obat ini, pakai obat itu, bikin jamu ramuan ini, ramuan itu, malah jadi sakit gara-gara di situnya. Nah, untuk pencegahan tadi yang penting kita makan bergizi. Ada telur, itu udah sangat membantu. Telur itu ada vitamin D-nya, ada selenium, fosfor, zinc, semua ada di situ. Sometimes ada telur-telur yang ada omega 3-nya, itu lebih bagus lagi. Ada telur dan komponen protein, sayur mayur dan lain sebagainya, itu sudah cukup. Multivitamin ada banyak jenisnya, yang ada vitamin C-nya, ada zinc, ada vitamin B kompleks dan lain sebagainya. Itu basically sudah bisa membantu kita membangun sistem imun yang baik. Kemudian untuk yang sudah terkena, nah ini misalnya belum bertemu dokter, ini saya sarankan untuk segera telekonsultasi atau jika memungkinkan bertemu langsung dengan dokter, supaya dokter nanti yang akan memberikan resep. Karena banyak sekali beredar
oh ini resep Wisma Atlet nih, ini udah pakemnya di Wisma Atlet semua pasien terima ini. Terus kemudian orang cari sendiri. Nah, padahal yang ada di situ adalah obat-obatan keras, obat-obat yang harus diberikan dengan pertimbangan dokter berdasarkan kondisi medis pasien. Nggak semua pasien akan terima obat yang sama. Seperti contohnya azithromycin itu kesannya oh antibiotik biasa, tapi itu juga obat keras. Kemudian yang banyak beredar Avigan, Favipiravir itu juga obat keras. Kemudian dexamethasone. Nah, ini belajar dari pengalaman India, begitu penelitian dexamethasone dikeluarkan bahwa dexamethasone efektif digunakan dalam pengobatan COVID, semua orang beli dexamethasone. Akibatnya penyakit dexamethasone tuh kalau di pasaran apa namanya? Dexamethasone tuh lebih banyak dijual generiknya. Jadi jarang orang familiar dengan brand, nggak kayak paracetamol lebih terkenal Panadol gitu. Kalau dexamethasone orang familiar, itu obat-obatan golongan steroid, biasanya digunakan untuk kasus-kasus peradangan. Nah, sifatnya dia ada aktivitas menekan sistem imun. Jadi imbasnya apa? Kejadian infeksi jamur di India naik. Itu karena orang menggunakan steroid besar-besaran. Karena dikira begitu ada berita sedikit aja apa efektif menanggulangi COVID, semua orang cari mandiri. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi baik jangan sampai Romo kena, ataupun kalau ada yang kena atau ada umat yang kena, disarankan untuk segera menghubungi dokter, baik secara langsung kalau memungkinkan atau melalui telekonsultasi. Karena nanti dari resepnya itu secara medis sah, secara legal sah, itu bisa jadi landasan pengobatan yang tepat. Tapi kalau berdasarkan grup WA, oh kayaknya pernah ingat deh, grup WA itu bilang yang lagi rame banget ivermectin, itu obat anti parasit. Rame sekali semuanya, ayo cari ivermectin gitu. Padahal penelitian menunjukkan ini belum terbukti efektif gitu. Jadi itu ada yang Dokter Nina menambahkan dexamethasone, brandnya yang banyak ada Lameson, kemudian pokoknya belakangnya ada sonnya itu mostly golongan kortikosteroid, dexamethasone, methylprednisolone, kemudian yang banyak digunakan dua itu kurang lebih. Jadi banyak sekali obat keras yang saat ini masuk ke grup-grup WA, mendadak orang menyarankan obat ini, obat itu, tanpa melihat bahwa semua obat punya risiko efek samping yang terkadang tidak ringan. Jadi jangan sampai asalnya sehat, gara-gara panik, pengen mencegah atau pengen mengobati, malah timbul masalah kesehatan baru yang disebabkan karena pengguna salahan obat. Gitu. Berarti kalau susu beruang itu hoax atau? Yang perhatian penelitiannya adalah air susu ibu, Romo. Air susu ibu membantu melindungi infeksi COVID. Nanti rebutan panik buying-nya gimana? Susu beruang masih bisa rebutan di supermarket. Kalau susu beruang, jadi susu beruang itu pada dasarnya adalah susu sapi steril. Jadi susu sapi pada saat diperah mau diberikan kepada konsumen itu ada beberapa pengolahan. Ada yang hanya disterilisasi saja, dikemas kaleng seperti itu. Ada yang disterilisasi dengan metode pasteurisasi. Nanti di kemasannya tulis pasteurized milk. Ada yang disterilisasi dengan metode ultraheat. Makanya ada yang kemasannya UHT tertulis di situ. Itu pada dasarnya ya susu sapi pada umumnya. Kalau susu beruang yang kotak kaleng putih itu bahkan pure susu sapi saja. Kalau kita minum UHT dan lain sebagainya itu malah susu yang terfortifikasi atau ditambahkan komponen lain seperti vitamin, asam lemak, misalnya ada omega 3-nya dan lain sebagainya banyak. Jadi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi susu sapi bergambar beruang itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID. Jadi malah nanti kalau pas lagi rebutan nggak bisa jaga jarak, nah di situ sumber penularannya. Susunya Romo Christian tuh. Itu mah asem itu. Beruang beneran. Susu sapi gambar beruang, iklannya naga ya. Agak membingungkan. Itu hoax banget ya. Iya.
Ada yang mau ditanyakan soal obat-obatan atau mungkin juga ke Dokter Nina? Kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk pembahasan kita. Mau tanya, selain vitamin yang itu, maksudnya vitamin yang dalam bentuk memang sudah vitamin, apakah ada makanan yang bisa menggantikan? Jadi kita makan itu tuh nggak masalah, tidak over vitamin, tidak over dosis dari kadar yang dibutuhkan tubuh tuh, apakah ada yang sebanding dengan itu di makanan ataupun minuman? Terima kasih. Oke, sebetulnya justru pertanyaannya bisa dibalik. Jadi kalau makanan kita sudah bagus, komponennya, jenis-jenisnya, maka semua suplemen ini sifatnya adalah penambahan terhadap kebutuhan yang belum tercukupi dari makanan. Misalnya ada orang yang beneran nggak bisa makan sayur dan buah, karena mungkin ada teman saya fobia pepaya, fobia buah-buah yang glenyer-glenyer gitu, ngelihat dia udah angkat tangan gitu daripada malah balik keluar, jadi dia membantu mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya dengan suplemen. Tapi kalau yang kayak saya atau Romo Gatot yang taunya enak dan enak banget, itu makanannya kalau komposisinya dicukupkan, ada daging, ada tempe, tahu, telur, sayur, mayur, buah, ada susu, vitamin D ada di situ. Sekarang orang berlomba-lomba vitamin D sebanyak-banyaknya, kayak seolah-olah semakin besar dosis vitamin D semakin kuat. Nah, padahal enggak demikian. Kebutuhan vitamin D kita per hari hanya 400 IU. Orang kemudian lomba-lomba, ada yang 1.000, beli yang 1.000. Temennya bilang, cuma 1.000, 5.000 saya punya. Beli yang 5.000. Ada lagi keluar 10.000, dibeli yang 10.000. Padahal kebutuhan harian kita hanya 400 IU. 400 IU itu bisa dicukupi dari susu, dari telur, kemudian terkena sinar matahari, dan lain sebagainya. Kalau memang dalam situasi pandemi di mana Romo juga capek, aktivitas padat, masih harus kontak dengan umat, boleh ditambahkan, tapi dosisnya nggak usah yang mega dose. 400 itu sudah cukup atau maksimal 1.000. Gitu. Mantap, makasih Mbak Yosepin. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yosi. Mungkin Dokter Nina mau menambahkan berkaitan dengan obat-obatan ataupun hal-hal, Dok? Ya Romo, yang penting sekarang mah sehat, sekarang mah cari Avigan, oseltamivir, pokoknya antivirus tuh setengah mati Romo. Pasien kemarin satu sampai nangis nggak dapet. Sekarang semua orang borong nggak tahu kemana hilangnya. Padahal kan itu obat keras dengan efek samping yang besar. Tapi karena ya itu dari Wisma Atlet keluarin ada hoax semua gitu, ya semua orang mungkin menurut saya juga orang Jakarta mah mungkin tiap orang beli untuk jaga-jaga, akhirnya hilang semua dari peredaran dan sebenarnya yang membutuhkan yang kasihan itu. Kemarin sampai pasien saya cari Cirebon kosong, Indramayu kosong. Tunggu sampai besoknya baru ada, sampai mau begitu. Tapi semua pasien maunya itu. Jadi sekarang pasien yang mengatur dokter ya kadang-kadang. Udah, ini dengarnya yang itu paling bagus dokter, saya maunya yang itu. Ya udah, kalau udah kayak begitu kita udah ya jarane wae lah gitu. Oke, mungkin begitu ya suster kali ya, Suster Yosefin. Saya apoteker, dokter. Oh ya, apoteker. Iya. Di mana di sana obat? Di mana sih Mbak? Saya kerja di kantor pusat Dexa Medica, dokter, di Bintaro. Oh, Bintaro. Jakarta Bintaro gimana juga obat? di sekitar Bintaro. Oh iya, obat di sini juga sudah kosong di mana-mana. Semua apotek yang biasanya sepi itu ada antrian sampai keluar, mengular cari imunomodulator, cari vitamin, cari obat cacing tadi, vermectin gitu. Dan di rumah sakit, iya di rumah sakit juga chaos. Obat-obat yang seperti remdesivir yang untuk pasien-pasien gawat itu juga kosong di Jabodetabek. Jadi kalau masyarakat semakin banyak yang nimbun obat padahal nggak perlu, imbasnya adalah pasien yang perlu malah nggak dapat gitu. Oke, makasih. Ferdinand tadi mau bertanya, silakan Ferdinand. Ferdinand. Oke, makasih. Saya mau tanya seberapa efektifnya untuk yang sekarang donor plasma kayak gitu kan sekarang sering pada minta donor plasma ini. Sebenarnya apakah masih bisa atau enggak? Resikonya kan takut ada yang HIV dan atau penyakit lain gitu. Apakah masih bisa dimungkinkan
tentang donor plasma ini. Itu aja sih. Makasih. Mungkin Dokter Nina dulu. Dokter Nina, silakan. Oke, saya jawab dulu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Yosefin. Memang lagi ngetop banget ini plasma konvalesen, donor plasma. Walaupun semakin hari semakin susah carinya. Sejak 3 hari yang lalu itu ada pengumuman dari PMI kalau misalnya yang sudah vaksin tidak bisa donor plasma. Tadinya bisa donor plasma yang sudah vaksin. Ternyata 3 hari yang lalu PMI Cirebon itu, kalau di sini kan karena yang bisa bikin plasma itu hanya Cirebon, itu bilang bahwa yang sudah vaksin 2 kali tidak bisa. Sedangkan semakin sedikit orang yang bisa donor plasma. Donor plasma itu sebenarnya ada literatur yang bilang bahwa berguna pada hari pertama dan kelima, ada juga yang bilang berguna pada kritis. Jadi ada yang pakai pada hari pertama sampai kelima, masukin donor plasma katanya, ini masih trial Romo, belum kelihatan hasilnya yang baik, tapi beberapa penelitian bilang bahwa hari pertama sampai kelima itu baik dan fase kritis bisa menggunakan plasma konvalesen. Dengan semakin banyak orang yang divaksin, semakin susah kita mendapatkan plasma konvalesen ini. Di grup PMI Indramayu itu setiap kali ada kali 2 menit sekali setiap itu share minta. Saya juga nggak tahu mau carinya di mana, orang semakin hari kan semakin banyak orang yang sudah divaksin, sedangkan segitu banyak syaratnya, orang yang sudah hamil, melahirkan, at least perempuan mah susah lah istilahnya, cari yang laki-laki dengan begitu banyak syarat. Nah, sekarang seperti itu yang saya ketahui tentang plasma konvalesen. Dan jangan salah, plasma konvalesen itu susah banget bikinnya. Dengan alat itu pendonor itu dibawa ke PMI, dia harus di screening dulu, cocok apa enggak, itu bisa menghasilkan selama 3 jam baru bisa tahu. Setelah itu akan pakai mesin dibikin plasma konvalesennya itu selama 1,5 jam. Baru nanti akan menjadi 1 kantong plastik plasma yang akan dibawa untuk pasiennya. Jadi begitu waktu yang diperlukan begitu banyak, orang juga mau ke PMI-nya juga udah takut. Kalau mengenai yang Romo bilang HIV segala, PMI sudah screening Romo. Jadi biasanya hepatitis B, HIV itu mereka udah nggak pakai. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mbak Yosefin bisa menambah. Terima kasih. Silakan Mbak Yosi. Oke, sedikit menambahkan, jadi karena COVID ini sesuatu yang baru, jadi penelitian mengenai COVID ini kan juga berlangsung terus-menerus. Nah, orang pada prinsipnya kenapa kemudian menemukan, pendekatan dengan terapi ini, dengan obat ini, itu karena selalu dilakukan yang namanya studi eksplorasi. Kemungkinan apa sih yang bisa kita cari supaya bisa membantu pasien dengan COVID. Nah, salah satu yang sempat diteliti adalah penggunaan si plasma konvalesen ini. Jadi, komponen dari darah donor yang sudah pernah terinfeksi yang diharapkan ada antibodi anti-COVID di situ. Nah, tapi seiring dengan perkembangan studi, terakhir ada yang namanya studi Recovery Collaborative Group tahun 2021 baru keluar, itu tidak membuktikan bahwa plasma konvalesen ini bermanfaat untuk pasien-pasien COVID gitu. Jadi tidak memperbaiki peluang kesembuhan, lama rawat dan lain sebagainya. Dan tadi ditambah keterangan Dokter Nina tadi membuatnya repot cari donornya. Ada penyintas COVID belum tentu plasmanya memenuhi syarat sebagai donor. Udah dapat, udah diproses, ternyata dikasih juga tidak membantu. Nah ini, tapi pada prinsipnya seringkali di situasi-situasi di mana pasien dinyatakan gawat, dokter juga sudah mencoba terapi-terapi yang ada, pasti keluarga pasien nanya, emang nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, dok? Dokter mungkin menjawab, ya kalau mau dicoba, dicarikan coba donor konvalesen, siapa tahu ada respons. Nah, tapi kalau dilakukan setting studi, memang sejauh ini tidak terbukti memberikan manfaat yang bermakna gitu. Tapi pada prinsipnya kan kita nggak bisa mencegah orang untuk berikhtiar kalau memang memungkinkan. Baik, terima kasih Mbak Yosi. Ini terakhir sebelum kita menutup pembahasan tentang COVID untuk dokter dan Mbak Yosi. Ini kan beberapa imam ini kemungkinan dalam bulan-bulan ini akan mengalami perpindahan, pindah tempat dan segala macam. Nah, yang disarankan supaya kita juga bisa memberikan keamanan bagi diri kita ataupun bagi tempat yang baru ataupun ketika kita akan menghadapi
tempat yang baru, itu protokol-protokol kesehatannya itu seperti apa, dengan berupa barangnya atau apa, supaya kita bisa tahu dan juga berjaga-jaga. Kan tadi salah satu titik lemah kita kan dengan tempat yang baru dan juga dengan orang yang bukan satu tempat, itu bisa terinfeksi atau indikasi menjadi penyebaran COVID. Begitu. Silahkan. Dokter Nina dulu mungkin. Oke. Pertama ya kalau menurut saya mungkin swab PCR itu ya Romo ya sebagai acuan buat kita. Jadi waktu kita mau pindah baiknya PCR, yang di sana PCR, yang di sini PCR. Misalnya mau dari Romo dari sini mau ke Dayakolot, dan PCR itu ya itu waktunya itu pas udah mau berangkat PCR, hasil keluar langsung berangkat. Dan yang di sana pun seperti itu. Hanya itu sih sambil kita menjaga 5M yang kita adut bersama, mudah-mudahan sih baik-baik Romo. Nanti kamar apa kan, at least kalau misalnya udah PCR berarti Romonya aman, at least barang-barang mudah-mudahan semua aman. Gitu. Mungkin ditambahkan. Selain tes PCR, Mbak Yesi? Oke, jadi pada prinsipnya sedikit menambahkan, strategi penularan melalui barang itu bukan strategi utama virus ini. Virus ini menular dari host ke host. Jadi sebisa mungkin 5M-nya beneran disiplin. Suspek lah semua orang yang di sekitar kita yang nggak tinggal bareng sehari-hari itu adalah host yang memungkinkan untuk si virus. Jadi sebisa mungkin jaga jarak, kemudian kalau memang bertemu orang yang tidak tinggal satu rumah dan tidak menjalani prokes yang satu level, berarti semuanya harus digunakan, jadi tidak ada alasan foto atau lain sebagainya karena si varian Delta dan selanjutnya itu studi menunjukkan bahwa dia membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menular. Bahkan ada istilah fleeting contact, setara dengan berpapasan itu sudah bisa menularkan virus. Jadi sebisa mungkin jangan melonggarkan sedikit pun protokol kesehatan, masker 2 lapis, kemudian cuci tangan dimanapun, terus tidak kontak fisik, jadi selalu pakai namaste seperti ini, terus melepas APD ini juga penting. Jadi kalau misalnya jangan ditaruh di dagu atau pakai tali yang kemudian berada di dada, kontak dengan baju dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sekali lepas, misalnya Romo butuh minum, ya udah maskernya diganti. Gitu. Baik, terima kasih. Tadi Romo Haryo mau tanya terakhir. Ya, kan dulu teh masih ada prinsip si carrier nggak pakai masker dan si orang netral tuh nggak pakai masker, berapa persen penularan, sampai yang sama-sama pakai masker itu kan 2% kurang lebih ya. Apakah itu masih tetap berlaku dengan varian yang sekarang atau sudah berbeda lagi urusannya? Lalu yang kedua, saya sih iseng bertanya gini, kok tiba-tiba itu rumah sakit jadi penuh semua? Apakah dia itu apakah orang-orang itu sebenarnya dari ringan lalu tiba-tiba ke berat, atau di awalnya cuek lalu tiba-tiba dia mengalami gejala berat sendiri karena mengabaikan gejala awalnya gitu. Jadi 2 hal itu. Terima kasih. Oke, silakan Dok. Dijawab. Dulu. Nggak kedengar. Oke. Memang ini berkembang terus ya Romo ya. Kalau dulu makanya seperti saya cerita tadi, kalau foto 5 menit katanya nggak apa-apa. Kalau sekarang 5 detik Romo, jadi akan perkembangan itu terus, perkembangannya bukan perkembangan yang baik tapi perkembangan yang buruk ternyata, membuat si virus ini semakin mutasinya semakin ganas, cepat menyebar, dan yaitu ganasnya itu ternyata yang membuat begitu banyak, sekalian nyambung pertanyaan kedua, begitu banyak pasien sekarang yang masuk rumah sakit. Dulu 5 hari pertama flu, kalau sekarang 5 hari pertama perlu ventilator. Begitu. Jadi karena keganasan virus yang bermutasi ini membuat rumah sakit juga semakin penuh, sementara yang ringan sedang itu ditahan di rumah. At least kalau dia perburukan, semakin membutuhkan rumah sakit juga susah. Akhirnya yaitu yang masuk rumah sakit buruk, tinggal
ventilator, dan tidak bertahan. Itu Romo. Cari oksigen juga sekarang susah. Kemarin Indramayu sempat jam 12 siang sampai jam 6 sore itu kehabisan oksigen sentral. Wah. Yang ada cuma oksigen tabung. Itu pas jam 12 sampai jam 2, Romo. Aduh, itu pengen nangis, Romo. Tiap 2 menit, plus. Ini masuk data plus. Tiap 2 menit, Romo. Bayangkan. Sedangkan sebenarnya oksigen itu diisi dari hari Jumat. Itu drum yang udah paling gede, itu yang untuk sentral diisi penuh. Biasanya oksigen itu bisa bertahan sebulan. Ini 5 hari habis, Romo. Jadi ya itu dia yang membuat Dahsyat ya. Ya dahsyat Romo sekarang banget deh. Kalau misalnya kita yang di lapangan itu memang takut, tapi kalau yang di pasar emang nggak takut. Itu bedanya Romo. Kita sama dia. Dulu tuh umat Indramayu misalnya di stasiun Aretan masih pernah bilang, wah COVID itu apa Romo? Makanan apa? Dulu bilang gitu. Sekarang 2 minggu, 3 minggu ini tidak ada ibadah di sana. Oke, Mbak Yosi mau menambahkan? Oke, jadi ini tadi kan Romo Gatot infonya Romo-Romo muda berarti ya. Kalau Romo muda itu berarti sosial media yang seumuran ada semua itu Facebook kali ya. Romo mungkin ngalamin Facebook pertama generasi awal itu sederhana sekali. Mau komen, nggak ada reaction dan lain sebagainya, cuman bisa komen ala kadarnya lah, posting foto dan lain sebagainya. Tapi seiring kebutuhan zaman, fiturnya diperbaharui, bug fixing dan lain sebagainya. Nah, basically itu yang dilakukan virus. Jadi varian awal virus ini itu mungkin jauh berbeda dengan yang ada sekarang. Jadi ya dia mungkin masuk ke saluran nafas, kemudian tidak mudah berikatan karena itu lingkungan asing buat dia. Tapi seiring banyak host. Nah, itu dia menyesuaikan codingannya tadi. Jadi dikatakan varian Delta yang sekarang mendominasi itu begitu bisa masuk ke saluran napas, dia berikatan dengan sangat cepat, dengan sangat kuat di sel-sel saluran napas kita. Jadi langsung kayak gembok yang disentuhin langsung klep gitu. Nah, terus membuat kegaduhan. Yang dulu populasi lansia yang paling rentan, sekarang orang-orang muda usia 20-30 tahun itu kasusnya juga fatal. Jadi pada prinsipnya virus itu punya kemampuan survival yang sangat baik dengan menyesuaikan variannya tadi. Jadi selama masih ada transmisi, maka masih ada mutasi. Jadi Delta mungkin bukan mutasi terakhir, tadi masih ada Kappa, masih ada Lambda, dan bukan tidak mungkin kalau kita nggak bersama-sama satu suara mensosialisasikan COVID itu ada, COVID itu menular dengan prokes yang abai, dampaknya ke depannya nggak selesai-selesai. Jadi saya bersyukur sekali bareng Dokter Nina di sini boleh sharing bersama Romo. Tentunya Romo punya power suaranya untuk didengarkan banyak sekali umat, untuk meyakinkan umat bahwa bukan waktunya lagi memperdebatkan COVID itu konspirasi elit global atau bukan, tapi sudah ada di depan mata, sudah banyak orang yang jadi korban dan mungkin umat Katolik juga. Jadi jangan menunggu lebih banyak atau circle-nya lebih dekat untuk kemudian peduli dan menerapkan prokes yang benar. Terima kasih Dokter Mbak Yosi. Untuk Dokter Nina dan Mbak Yosi.